channel aku Nini Hastuti. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu sehat serta selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Oke teman-teman, aku akan mereview sebuah buku yang menarik dan penuh dengan pembelajaran. Ini membahas tentang kisah hidup mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, yaitu Susi Pujiastuti, yang kisahnya begitu menarik dan penuh inspirasi. Kegiatan pertama yang akan saya lakukan yaitu mereview identitas bukunya. Penampakan dan wujud dari buku Susi Pujiastuti. Ini berjudul Kisah Perjuangan dan Inspirasi Susi Pujiastuti. Ini rilis pada tahun 2018. Ini memiliki 251 halaman. Diterbitkan oleh penerbit Checklist. Ini diterbitkan di Yogyakarta. Ini ditulis oleh Ahmad Farid. Kita masuk ke dalam daftar isinya. Isinya terdiri dari 6 bagian, di mana setiap bagiannya memiliki subbab masing-masing. Daftar isinya pada bagian pertama yaitu berani beda itu baik. Pada bagian kedua, pasang surut mimpi. Pada bagian ketiga, jatuh bangun merintis bisnis. Pada bagian keempat, menteri pemberani. Pada bagian kelima, Susi dan keluarga. Pada bagian 6, sisi filantropi. Hal-hal yang aku sukai dari buku ini akan aku rangkum menjadi poin-poin yang nantinya dari setiap poin memiliki pengalaman dan pembelajaran yang akan mengubah hidupmu. Kepada poin yang pertama, hobi atau kegemaran Susi sejak kecil hingga saat ini. Hobi atau kegemaran itu yaitu membaca buku. Susi gemar membaca buku mulai dari buku yang ringan hingga yang serius, dan mulai dari yang tebal maupun yang tipis habis dilahapnya. Saking gemarnya membaca buku, Susi kerap curi-curi waktu untuk membaca baik di rumah maupun di sekolah. Di sekolah, Susi sering membaca buku yang tidak sesuai dengan pelajaran yang sedang diterangkan oleh guru. Sudah ketahuan oleh guru, Susi menggunakan kaca pembesar untuk membantunya membaca agar lebih mudah dan cepat. Pun ketika di rumah, orang tua Susi yang disiplin mewajibkan Susi untuk tidur jam 9 malam dan lampu kamar harus sudah mati. Pun mengakalinya dengan membaca di bawah dipan tempat tidurnya. Hanya karena di bawah dipan itu gelap, yaitu Susi menggunakan senter. Susi membaca, bantal guling diselimuti oleh Susi agar terlihat seperti dirinya yang sedang tidur jika sewaktu-waktu dicek oleh orang tuanya. Susi sangat suka membaca, jawabannya, karena bagi Susi dengan banyak membaca dirinya akan mendapatkan banyak pengetahuan. Hanya inilah kini Susi merasakan manfaatnya. Selain memperkaya wawasan, banyaknya buku yang dibaca oleh Susi turut mempengaruhi caranya dalam memandang sesuatu. Saja yang merupakan wanita sukses mau untuk meluangkan waktu dan menggemari membaca. Masa kita sebagai generasi muda malas sih untuk membaca? Kedua, rendah hati. Di dalam bergaul dengan seseorang tidak pernah memandang seseorang atau membeda-bedakan seseorang dari status sosialnya. Jadi bergaul dan berteman dengan siapapun. Pada bab 13 di buku ini, Susi berteman dengan seorang tukang becak. Sikap Susi ini dapat kita contoh ya teman-teman. Walaupun dia dari kecil adalah merupakan tergolong orang yang berada atau kaya, namun dia tidak sombong dan tetap rendah hati. Ketiga, rajin. Meninggalkan SMA, Susi tidak lantas malas-malasan. Dengan statusnya sebagai keluarga yang berada atau kaya, Susi bisa saja bermalas-malasan. Namun Susi tidak ingin malas merasuki dirinya. Tidak segan-segan berjualan spray. Bantal diambilnya dari kenalan dia di Yogyakarta, mengelilingi Pangandaran untuk menjajakan dagangannya. Setelah berdagang spray, Susi pun terjun ke dunia perdagangan ikan, dan dia dipanggil saat itu sebagai bakul ikan. Pengalaman hidup membuat Susi belajar banyak hal. Salah satunya yaitu jangan pernah berpikir bahwa dunia akan memberimu tempat istimewa karena kamu seorang perempuan. Susi
Perempuan terkadang merasa mereka mempunyai hak istimewa atau dispensasi atau tidak melakukan beberapa hal karena mereka perempuan. Tapi menurut pengalaman Susi di dunia bisnis, tidaklah seperti itu. Bisnis menganggap semuanya sama. Setelah kita kepada poin yang keempat, yaitu dermawan membawa berkah. Saat tsunami Aceh melanda, Susi sangat prihatin dengan keadaan Aceh pasca tsunami. Bantu dan dengan mengirimkan makanan ataupun tenaga manusia. Kirimkan itu dengan pesawat miliknya sendiri. Niat Susi ini hanya ingin membantu korban tsunami ya teman-teman. Namun ternyata itulah membawa berkah. Hanya pesawat Susi banyak yang menyewa baik untuk barang maupun untuk manusia. Tidak hanya membantu secara material, namun Susi juga membantu secara moral. Para nelayan yang tersisa di Aceh untuk melaut kembali. Tidak seorang pun yang berani. Tidak patah semangat. Ia pun membeli hasil tangkapan dengan harga yang sangat tinggi, sehingga nelayan pun semangat dan tidak takut lagi untuk melaut. 5. Berani. Susi terlihat ketika Susi membasmi illegal fishing. Membasmi illegal fishing yang dilakukan oleh kapal asing dengan cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan illegal fishing, menenggelamkan kapal tersebut. Kata-kata tenggelam menjadi jargon yang viral di media sosial saat itu. Yang keenam, single parent. Hidup memang tidak selalu menawarkan manis seperti yang kita harapkan. Menawarkan manis dengan pahit yang mengiringinya agar hidup ini lebih bermakna. Kisah perjalanan rumah tangga Susi dengan sang suami yang tak semulus perjalanan bisnisnya. Bercerai dengan sang suami Yoyo dan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Panji Hilmansyah. Pada tahun 2016, Susi dan keluarga harus merasakan duka yang sangat mendalam karena Panji berpulang ke rahmatullah. Setelah bercerai dengan Yoyo, Susi menikah kembali dengan warga negara asing yaitu Daniel. Ini Susi dikaruniai seorang putri cantik bernama Nadine Kaiser. Mengenyam pendidikan di luar negeri, kemudian Susi cerai kembali. Teman-teman, itulah beberapa poin yang aku jabarkan dan aku sukai dari buku ini. Ini bermanfaat dan menginspirasi bagi kalian. Sekian review dari aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Assalamualaikum.